Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran saya, pelajaran bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan bahas tentang teks negosiasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengalih wahanakan teks berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis, kreatif, dan menggunakan alur yang runtut. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, pernahkah kalian membeli suatu barang dengan jalan menawar? Contohnya saja kalian ingin membeli sepatu, tapi harganya terlalu mahal. Anda tawar misalnya. Maka apa yang kamu lakukan itu adalah termasuk negosiasi. Jadi kita ini tidak akan bisa lepas dari negosiasi. Ya, apakah dari jual beli tanah, atau mungkin ada kepentingan lain. Jadi negosiasi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negosiasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain. Gitu ya. Contohnya tadi ada penjual dan pembeli. Itu mereka melakukan proses tawar-menawar. Kemudian apa sih strukturnya? Nah, yang pertama itu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Contohnya, wakil karyawan. Selamat siang, Pak. Wakil perusahaan. Selamat siang. Saya Wijaya Adi, wakil dari perusahaan. Ini dengan siapa? Wakil karyawan. Saya Sudibyo, Pak, sebagai perwakilan dari karyawan. Nah, inilah contoh orientasi, pembukaan. Isinya biasanya salam. Silakan dibaca dulu. Nah, kalau sudah kita lanjut. Yang berikutnya sesudah orientasi adalah pengajuan, di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Contohnya wakil karyawan. Kami hanya ingin memiliki nasib yang lebih baik, Pak. Selama ini kami sudah bekerja keras untuk perusahaan, namun gaji yang kami terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami ingin menuntut gaji kami ditingkatkan menjadi 3 juta per bulan. Inilah contoh pengajuan. Ya, kalau dalam jual beli, dia menanyakan berapa sih harga barang yang ingin dia beli. Berapa harga sepatu ini, Pak? Berapakah harga tas ini? Begitu. Dia dalam pengajuan itu dia menanyakan barangnya. Lanjut, penawaran, proses tawar-menawar antara satu pihak dan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, jangan seperti itu, mari cari jalan keluarnya. Saya akan mengusulkan kenaikan UMP sampai 2,3 juta kepada direksi. Inilah contoh menawar. Jadi tadi yang mengajukan adalah wakil karyawan, wakil perusahaan menawar. Tadi yang ditetapkan oleh wakil karyawan 3 juta per bulan, tapi ditawar oleh wakil perusahaan menjadi 2,3 juta. Begitu. Kalau dalam jual beli misalnya yang menawar terlalu tinggi, ditawar menjadi rendah. Begitu. Persetujuan. Yang terakhir mungkin ya. Kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Contoh, baiklah saya ambil 2 kilo, Pak. Gitu ya. Jadi misalnya dalam jual beli, gitu ya. Jadi kalau dia sudah sepakat, nah, inilah contoh kalimatnya. Wakil perusahaan, nanti saya akan mengusulkannya ke direksi 2,5 juta. Jadi kesepakatannya misalnya mereka sepakat di 2,5 juta. Penutup, mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Jadi biasanya penutup adalah untuk mengakhiri. Contohnya silakan dibaca sendiri. Silakan dibaca. Nah, lanjut kita masuk ke kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contohnya,
Bagus itu Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Ini untuk mempengaruhi pemberinya ya. Lanjut, kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Ya, biasanya ada kalimat deklaratifnya. Lanjut, bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan jadi dalam teks negosiasi itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya, kalau harga segitu saya masih rugi Bu. Nah ini masih proses jual beli. Di dalam proses jual beli itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Berikutnya menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf. Contohnya, meski buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Apa sih konjungsinya? Inilah konjungsinya meski ya. Itu. Lanjut, menggunakan kalimat yang efektif. Apa itu kalimat efektif? Adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas, artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat, dapat sesuai dengan bahasa yang berlaku. Begitu ya, jadi mungkin dia tidak tidak ambigu, informasinya jelas seperti itu. Nah, berisi pasangan tuturan. Nah, dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Maksudnya di sini, kalau ada yang mengajukan, berarti ada yang menawar. Menggunakan pronomina, itu kata ganti. Contohnya saya, kami, dan Anda. Menggunakan kalimat langsung. Adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Contohnya silakan dibaca sendiri. Sudah? Ayo kita lanjut. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Nah, sebagai tugasnya di dalam LKPD itu silahkan tentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi tersebut. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan di luar ya. Atau mungkin tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.